Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob bangga dengan Liga Italia nih, bahwa Itali memberikan 3 wakil. Ya, kita sama-sama tahu Liga Champion ada Inter, Liga Eropa ada Roma, Liga Conference ada Fiorentina. Kalau mereka bertiga memenangkan final, ini adalah sesuatu yang luar biasa untuk sepak bola Itali, kebanggaan kita sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Aduh, masih happy nih sahabat Bob ya, karena ya terutama klub kesayangan kita sahabat Bob ya, tinggal menunggu tanggal 10 Juni untuk menghadapi Manchester City. Apa yang akan terjadi? Pasti banyak komentar-komentar, baik dari mantan legenda, baik dari beberapa pemain, dan ini luar biasa gitu loh. Jadi walaupun istilahnya Roma juga maju ke final, Fiorentina, tetapi kita bangga dengan klub kita adalah Inter sahabat Bob, terutama juga untuk semua Itali, dan semoga benar-benar Inter bisa menggondol piala Liga Champion musim ini. Nah sahabat Bob nih sedikit ya, dengan artinya dengan Inter melaju ke final Liga Champion, Inter Milan menyalip Juventus di peringkat UEFA. Ini tinggi, bagus banget sahabat Bob. Jadi kalau peringkat kita naik di UEFA itu suatu kebanggaan dan bergengsi, dan itu juga membuat Inter jauh lebih baik gitu loh. Nah, ternyata kenapa? Karena memang di musim ini Juventus tidak mengumpulkan poin sedikit pun, dan Inter dengan progresnya yang luar biasa dari penyisihan sampai akhirnya ke final, ini membuat musim depan Inter udah di atas Juventus. Ini adalah salah satu buat kita kebanggaan ya. Kita melangkahi yang namanya Juventus sahabat Bob. Nah sahabat Bob, ini juga salah satu yang menarik adalah bahwa dengan Inter kemarin masuk ke final Liga Champion, final Coppa Italia, ternyata Zhang memberikan para staf untuk pertandingan melawan Fiorentina Rabu depan, memberikan gratis terhadap staf pelatih semua. Jadi ini adalah bonus buat seluruh staf Nerazzurri untuk perjalanan final Coppa Italia. Ini juga pernah dilakukan oleh Moratti. Setelah Inter masuk ke final Liga Champion, dia bawa semua stafnya, dan Inter akhirnya waktu itu menangkan juara Liga Champion di zamannya Mourinho. Itu adalah piala ketiga Inter di Liga Champion. Semoga musim ini menambah satu lagi jadi 4 sahabat Bob. Jadi ini benar-benar Steven Zhang banyak meniru hal-hal yang positif untuk Inter, dan ini termasuk ini gitu loh. Apalagi nanti kalau Inter benar-benar bisa menang, ya bonus pasti akan banyak dari Steven Zhang ya. Nah sahabat Bob, ini sedikit kalau kita berbicara yang namanya Manchester City ya. Ini kan memang benar-benar istilahnya gini ya. Manchester City ini kan ganas ya. Dia istilahnya tim paling hebat sekarang di Eropa ya. Bahkan dari 6 sejak Pep Guardiola, dia udah memenangi 5 Liga Inggris ya, dari 6 gitu. Jadi ini luar biasa gitu loh. Kita tahu, kita harus mengakui itu. Tapi kalau udah di final, itu berbeda. Itu selalu. Kenapa sih kita masih dalam topik yang sama? Karena memang ya ini adalah sesuatu euforia buat kita, tetapi kita tetap merendah hati, tetap membumi. Kenapa? Karena ya dulu ya, ingat sahabat Bob, bagaimana waktu Bayern Munchen, siapa punya Robben, terus siapa lagi yang dulu Frank Ribery gitu loh, pemain-pemain cepat. Kita tahu lah, itu yang dialami juga sama si Manchester City sekarang gitu loh. Jadi peluang Inter menang ada, pasti ada, nggak ada peluang yang nggak bisa gitu. Nah ternyata Inter juga bisa belajar dari mantannya ya, mantan Conte ya. Conte waktu baru kemarin menangani Hotspur, dia bisa mengalahkan City 3-2. Nah bahkan di musim ini, musim istilahnya tahun lalu,
Iya, si Conte juga mengalahkan yang namanya Manchester City 1-0. Walaupun terakhir kemarin ketemu Tottenham Hotspur kalah 4-2, tetapi sempat unggul 2-0. Tetapi habis itu dilibas sama Manchester City. Nah, ini artinya Inzaghi juga bisa melihat dan bisa belajar dari situ. Apakah dia mau telepon Conte atau dia ajak kopi? Karena kan Conte sekarang udah di Itali gitu loh, sahabat Bob. Jadi ini bisa belajar gitu. Jadi sebenarnya bagaimana cara triknya belajar mengalahkan Manchester City? Bisa dari beberapa mentor-mentor yang bisa dia belajar gitu loh. Tapi ya kita percayakan sama Inzaghi. Inzaghi lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi yang namanya Manchester City. Nah, ini sedikit juga dari legenda Inter ya apa namanya? Menurut dia Walter Zenga ya memuji Simone Inzaghi karena mempertahankan status keseimbangan dari dan meski dikritik. Inilah ketenangannya Inzaghi yang kita perlu benar-benar kita puji gitu. Apa yang dilakukan Simone dengan baik adalah selalu menjaga fokus yang sama, selalu dengan cara yang sama, kebaikan yang sama. Dan dia selalu mempertahankan statusnya. Inilah kelebihannya Inzaghi. Tenang walaupun kritiknya seperti apa. Dia menjaga keseimbangan. Dia memberi timnya ketenangan pikiran. Dia memiliki keberanian dalam idenya. Ide merotasi. Para pemain mengikuti idenya. Bahkan ketika dia memiliki semua orang yang dimiliki. Kita ingat bagaimana sahabat Bob mungkin Interisti waktu Simone Inzaghi memberikan rotasi. Terus kalah. Caci maki buat dia. Tetapi dia pasti tidak sembarangan. Nah, sekarang terbukti. Nah, makanya ya untuk melawan City ya kita tahulah bahwa memang kuncinya adalah Stone. Stone ini luar biasa ya, back tapi merangkap jadi gelandang juga. Ini serba bisa. Jadi ya intinya City ini sangat menekan dengan sangat agresif. Jadi ini yang harus benar-benar Inter bisa hadapi nanti, dan gua rasa ya kita percayakanlah sama Inzaghi kalau gua ya. Nah, ini juga Paulo Condo bilang Manchester City favorit, tetapi Inter Milan akan memiliki peluang. Ini yang gua bilang bahwa ya sekuat-kuatnya Manchester City ya, kita tahu bahwa waktu dia final Liga Champion ketemu dengan Chelsea juga bisa menaklukkannya. Nah, ada satu kabar gembira sahabat Bob. Ternyata 10 tahun terakhir ini yang memenangkan Liga Champion itu adalah semua di klub itu ada pemain Kroasia. Ya, tahun lalu ada Real Madrid, ya di situ ada Modric, sebelumnya juga ada Real Madrid, juga ada Modric, terus sebelumnya ada Bayern Munchen, juga ada Modric gitu loh. Terus benar-benar setiap yang ada di final itu ada selalu pemain Kroasia. Apakah ini akan membawa berkah buat Brozovic? Karena di tahun ini yang final adalah Inter yang ada pemain Kroasia. Sementara di Manchester City tidak ada pemain Kroasia. Apakah ini pertanda? Semoga ya sahabat Bob, buat kita itu adalah suatu berita yang bagus dan menenangkan kita gitu loh. Nah, ini sedikit gua mau update bahwa memang kalau kita tahu ya Onana ini kan kiper bagus. Nah, kemarin ada agennya bilang bahwa rumor transfer normal. Dia memiliki kontrak yang panjang dengan Inter dan dia happy. Ya, dia bilang ya terlalu dini membicarakannya karena kemarin Onana masuk ke Inter dengan kontrak 5 tahun, sekarang masih sisa 4 tahun, 2028 loh. Masih panjang gitu loh. Artinya ya rumor-rumor biasa, dan dia happy dan dia hanya fokus ke Inter. Dan bagaimana dulu mendapatkan Onana? Ternyata sebelum dia scoring memang Ausilio lah yang punya kerjaan untuk mendapatkan Onana. Setelah dia di scoring dan Ausilio meyakinkan, dan di situ Onana sudah fix dan bulat hatinya untuk di Inter, walaupun banyak tawaran-tawaran di luar sana. Nah, sekarang dia membuktikan diri, walaupun dia dia sempat dicadangkan, ternyata Inzaghi memang luar biasa terhadap pemain menurut si Onana ke agennya. Jadi ya kita tunggu, semoga Onana memang benar-benar bisa jadi legend di Inter sahabat Bob. Jadi ya rumor-rumor tuh biasa aja kata dia, ya memang benar ya. Jadi kita tunggulah apa yang benar-benar membuat Onana bisa terus bertahan di Inter. Nah, ini Retegui juga ternyata diincar Lazio.
yang Lazio kemarin yang minta tukeran nama Fabian untuk Acerbi dan Lazzari. Ya kalau menurut gua kalau ditukar sama SMS nggak apa-apa ya sahabat Bob ya. Ya, nah terus untuk Retegui mereka juga menginginkan, tetapi Inter tetap terdepan untuk mendapatkan Retegui. Apalagi kalau memang si Romelu Lukaku tidak diperpanjang, terus juga kemungkinan Korea akan dijual, jadi dia akan bisa menjadi duet dengan Lautaro nanti sahabat Bob. Semoga aja lah sahabat Bob. Yang penting kita tetap benar-benar bisa melihat bahwa Inter bisa terus berkembang di depan. Nah, ini sedikit dari mantan pemain Inter juga, Serena. Tidak ada gunanya bertahan melawan Manchester City. Kuncinya mungkin menyerang. Berbicara kepada Giornale tentang tantangan yang menarik di Inter adalah final Liga Champions. Pertandingan melawan Real Madrid memperjelas bahwa tidak ada gunanya bertahan melawan Manchester City ya. Memang ya pertahanan yang paling kuat itu adalah menyerang, tetapi ya tetap aja harus ada yang bertahan gitu. Kalau ada serangan balik kan berbahaya. Nah, ya itulah mungkin yang menjadi kuncinya adalah Inter juga menyerang. Itulah kuncinya menurut si Aldo Serena. Nah, ini mantan pemain Inter juga si Dalmat yang sering juga berkomentar, juga sering kemarin waktu Inter kalah terus dia mengkritisi yang Simone Inzaghi, tetapi sekarang dia berbalik. Dia bilang gini, Guardiola takut pada Inter. Dalam satu pertandingan mereka yang paling sulit dikalahkan. Ini benar ya sahabat Bob, kalau dua leg mungkin lebih baik buat Manchester City. Tapi buat Inter, nah ini mantan pemain sayap yang diwawancara oleh Ita Sport Press berbicara tentang final Liga Champions melawan Manchester City. Saya pikir Guardiola takut pada Inter karena mereka adalah tim yang paling sulit dikalahkan dalam pertandingan satu kali. Juve, Milan, Napoli, dan semua tim lainnya tidak memiliki karakteristik ini. Dalam pertandingan tunggal, Nerazzurri bisa menjadi mematikan. Semoga sahabat Bob, jadi dengan satu leg ini ya sebenarnya lebih diuntungkan Inter menurut Dalmat. Ini ada benarnya juga gitu loh. Nah, ini yang dibilang sama Opa Marotta tentang final Liga Champions, kami akan menyulitkan City. Kami akan berjuang untuk itu. Guardiola mengatakan tidak mudah melawan. Guardiola kan pernah mengatakan tidak mudah melawan orang Itali. Ya, itu benar. Kami akan berusaha sekeras mungkin, menurut Opa. Menyatakan di Sport Mediaset. Kami merasa terhormat telah mencapai final sejauh ini. Jadi sekarang kami akan memainkannya dengan penuh kebanggaan. Dengan karakteristik Inter. Semoga ini akan menjadi titik balik musim ini sahabat Bob, dan menggondol yang namanya trofi Liga Champion ya. Semoga Opa juga bonus buat Opa yang telah menjadikan Inter hebat seperti sekarang. Nah, ini juga mantan legend kita Samuel, kita tahu ya, ini temboknya Inter yang berjuluk The Walls ya. Inter berkembang, saya percaya Inzaghi dan para pemain mereka bisa mengalahkan Manchester City. Diwawancara oleh Tutto Mercato Web dan media yang hadir di acara Amal Aspria Charity Football juga berfokus kepada peluang Inter di final Liga Champions. Mereka melakukannya dengan baik, kata semua, dan semua orang memikirkan pertandingan terakhir Real Madrid, tetapi Inter berkembang dan melakukannya dengan sangat baik. Saya percaya Inzaghi dan para pemain dengan Inter yang telah melihat mereka sangat percaya diri dan mereka bisa menang. Samuel pun percaya Inter bisa meraih kemenangan. Oh ya, sedikit dari Moratti, mantan presiden Inter, bahwa dia bangga dengan Inter terbalaskan dendam 2003 dan dia juga menarik semua kritik terhadap Inzaghi. Ternyata Inzaghi sudah sampai di level ini. Dan ini adalah suatu kebanggaan dan pujian buat Inzaghi dan timnya, sahabat Bob. Jadi besok kita akan ketemu dengan Napoli. Tunggu video gua berikutnya tentang Napoli. Yang paling penting adalah Inter menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.